tentang kawruh jiwa. Nah, kawruh jiwa ini ditulis oleh Muhaji Fikriyono. Ya, ini berisi tentang warisan spiritual Ki Ageng Suryo Mentaram. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam literasi. Rahayu, rahayu, rahayu Sagong Dumanti. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Sanggar Puspajati ya. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sinopsis atau bedah buku ya, karena dari semula sanggar ini saya dirikan salah satunya yaitu untuk memfasilitasi bagi dulur-dulur semua yang hobi baca ya. Nah, saya menyediakan berbagai macam jenis buku ya. Nah, ini semuanya buku-buku koleksi pribadi saya ya. Jadi bagi dulur-dulur yang hobi baca buku, silakan nanti datang ke Sanggar. Di Google Map ada ya, Sanggar Puspajati ya. Ada banyak, sekitar 500 eksemplar judul buku ya. Ada banyak, ini sebagian sudah saya pajang, sebagian belum ada tempatnya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membedah buku, khususnya yaitu buku-buku tentang filsafat Jawa ya, karena saya hobi dengan segala sesuatu yang berbau dengan kejawaan atau kejawen ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membedah buku ini tentang kawruh jiwa. Nah, kawruh jiwa ini ditulis oleh Muhaji Fikriyono. Ya, ini berisi tentang warisan spiritual Ki Ageng Suryo Mentaram ya. Sebelum saya membedah isi buku ini, saya akan mencoba untuk memperkenalkan dulu siapa itu Ki Ageng Suryo Mentaram ya. Mungkin banyak dari dulur-dulur yang belum mengetahui siapa itu Ki Ageng Suryo Mentaram ya. Nah, beliaunya ini lahir di Yogyakarta 20 Mei 1892 dan wafat atau meninggal pada 18 Maret 1962 ya. Jadi sebelum dan sudah meninggalnya sudah kemerdekaan ya. Beliaunya ini adalah putra ke-55 dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan Bendoro Raden Ayu Retno Mandoyo. Ini merupakan putri dari Patih Danurejo ke-6 ya. Nah, beliaunya ini menjadi guru dari suatu aliran kebatinan yang bernama Kawruh Bejo atau ilmu bahagia ya. Salah satu ajaran moral dari Kawruh Bejo ini adalah mungkin dulur-dulur sudah banyak sering mendengar ya, yaitu ojo dumeh, yang kalau diartikan berarti jangan menyombongkan diri, jangan membusukkan dada, jangan mengecilkan orang lain ya, karena diri sendiri bisa lebih berpangkat tinggi, berkuasa atau kaya raya. Sebab manusia itu pada hakikatnya adalah sama ya. Nah, terus di dalam buku ini, Kawruh Jiwa ini,
Ini salah satu yang membuat saya tertarik, yaitu tentang cara manusia mendapatkan kebahagiaan ya. Ini di buku ini. Nah, bahagia sendiri menurut beliau adalah hidup sewajarnya, yaitu hidup secara tidak berlebih-lebihan dan juga tidak berkekurangan. Artinya berkecukupan ya. Nah, hidup sewajarnya oleh beliaunya ini dirumuskan dalam 6 sa. 6 sa ya. Yaitu sak kepenake, sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak mestine, sak benere ya. 6 sa. Nanti ada di buku, dalam buku ini Kawruh Tejo ini ya, Kawruh Jiwa bukunya berjudulnya ya, berarti ilmu jiwa. Nah, untuk sampai pada itu semua, maka beliaunya menawarkan rumusan Kawruh Jiwa. Ini ya, metode untuk mengetahui pribadinipun piyambak ya. Itu ilmu untuk mengetahui dirinya sendiri. Sebaliknya, menurut beliau sumber ketidakbahagiaan itu menurut beliaunya adalah keinginan. Jadi sumber ketidakbahagiaan manusia itu karena keinginannya. Nah, wujud keinginan itu menurut beliaunya ya, wujud keinginan itu ada 3, yaitu semat, derajat, dan keramat. Itu ada di bukunya, nanti dibahas satu persatu. Saya mencoba untuk mengulas sedikit ya, apa yang dimaksud dengan semat ya. Semat ini berhubungan dengan kekayaan, kesenangan, kecantikan, atau kegantengan ya. Sedangkan derajat ini berhubungan dengan keluhuran, kemuliaan, keutamaan, dan status sosial. Terus yang terakhir yaitu keramat. Nah, keramat ini berhubungan dengan kekuasaan, kedudukan, dan pangkatnya. Terus apa manusia memang tidak boleh untuk berkeinginan? Nah, jawabannya tentu boleh ya. Asal jangan mati-matian. Nah, itu menurut beliaunya ini ya. Maka perlu diperhatikan kawruh berikutnya, yaitu mulur dan mungkret. Nah, di dalam buku ini nanti akan dibahas apa itu keinginan yang mulur dan mungkret. Nah, jika kita memahami sifat keinginan atau kekarepan, itu bisa mulur lan mungkret. Nah, maka bahagia dan susah itu juga mulur dan mungkret. Ini orang Jawa pasti tahu ya, apa itu mulur, apa itu mungkret ya. Nah, konsekuensinya apa ya? Susah atau senang itu sifatnya sementara. Keinginan tercapai kita senang, lalu berganti keinginan berikutnya. Dan kita berjibaku untuk memenuhi keinginan tersebut ya. Jika tidak tercapai, kita susah, lalu keinginan akan mungkret, dan seterusnya. Maka susah itu sementara, senang itu juga bersifat sementara ya. Jadi yang abadi itu adalah keduanya. Jadi kalau kita sebagai manusia sudah mengetahui tentang dirinya, kita pasti akan bahagia. Karena apa? Karena hidup manusia itu tidak mungkin akan susah terus, tidak mungkin akan senang terus. Semuanya selalu berputar, bergantian ya. Susah tidak mungkin abadi, senang juga tidak mungkin abadi. Yang abadi adalah kedua-duanya, susah dan senang saling bergantian. Maka nikmati saja hidupmu saat ini. Masa depan mungkin akan mengkhawatirkan, tapi pasti akan ada senang dan susahnya. Itu pasti akan silih berganti. Nah, melalui buku ini, Ki Ageng
mengajak Anda untuk membebaskan diri dari kungkungan rasa subjektif yang senantiasa gelisah karena sibuk menilai, menyambut hidup dengan damai tanpa kepura-puraan. Nah, di akhir buku ini, kalau kita sudah bisa mempraktekkan pesan moral yang disampaikan oleh beliaunya, yaitu saiki kene ngene aku gelem. Itu sekarang di sini dalam keadaan seperti ini aku menerima apapun sepenuh hati. Nah, bagi dulur-dulur yang ingin belajar filsafat Jawa ya, bisa membaca buku Kawruh Jiwa. Ini pokok-pokok pemikirannya Ki Ageng Suryo Mentaram ya. Dalam merumuskan ilmu Kawruh Jiwa ini, beliaunya ini meneliti dirinya sendiri. Jadi dirinya itu sebagai objek penelitian ya. Akhirnya beliaunya bisa mencapai kesimpulan bagaimana cara manusia untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya intinya yaitu saiki kene ngene aku gelem. Sekarang di sini dalam keadaan seperti ini aku menerima apapun sepenuh hati. Itu kuncinya hidup bahagia menurut beliaunya ya. Ini buku ini bisa dulur-dulur baca. Ini terdiri dari 440 halaman. Isinya bagus. Beliaunya ini termasuk salah satu filsuf Jawa ya. Nah, beliaunya ini juga merupakan salah satu guru spiritual pendiri bangsa ini, yaitu guru spiritual dari Pak Karno ya. Nah, beliaunya ini termasuk keturunan raja, tetapi memilih hidup sederhana. Nah, bahkan beliaunya ini meninggalkan semua atribut kebangsawanan ya. Setelah istrinya meninggal dunia, beliaunya ini memilih hidup untuk keluar dari istana dan menjadi orang biasa, menjadi kuli pangkul, menjadi petani dan sebagainya, sampai beliaunya bisa sampai ke tingkat spiritual yang tinggi seperti itu ya. Nah, semua pemikiran beliau sudah dirangkum dalam buku Kawruh Jiwa oleh penulis Muhaji Fikriyono ini. Nah, mudah-mudahan bagi dulur-dulur yang menginginkan atau pengen tahu resep bagaimana cara hidup bahagia, bisa untuk meneladani rumusan yang telah dibuat oleh Ki Ageng Suryo Mentaram ini ya. Sudah dibukukan dengan judul Kawruh Jiwa atau ilmu jiwa, ilmu untuk mengetahui diri kita sendiri. Nah, demikian sudah buku pada kesempatan kali ini. Sekali lagi bagi dulur-dulur yang hobi baca dan mengetahui lokasi Sanggar Puspajati, silakan mampir ya. Ada banyak buku ya. Buku-buku tentang filsafat Jawa juga banyak. Nah, di atas ini silakan jika berkenan, jika menginginkan untuk membaca atau mungkin meminjam, bisa ya. Karena hingga saat ini masih banyak buku-buku yang dipinjam dulur-dulur belum dikembalikan ya. Jadi nanti ya mohon kerjasamanya. Saya hanya bisa memfasilitasi bagi dulur-dulur yang hobi membaca ya. Demikian bedah buku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Karena ini video dibuat malam hari, jadi mungkin ada sedikit kata-kata yang di luar kontrol karena mungkin capek juga ya. Oke, sekian bagi dulur-dulur yang baru ketemu video di channel ini, mohon kiranya dibantu untuk subscribe agar saya semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Oke, selamat membaca, salam literasi, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi.